Shalom, haleluya. Tema firman Tuhan, melangkah ke rumah Tuhan, mengalahkan gundah gulana. Saudara, kita melihat kebenaran firman Tuhan, Mazmur pasal yang ke-42 ayat 4 sampai 6. Kerinduan kepada Allah. Air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Ayat yang kelima, inilah yang hendak ku ingat, sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan, Daud pernah mengalami yang namanya anaknya Absalom meninggal, anaknya Salomo meninggal, dan dia dimusuhi oleh mertuanya sendiri, yaitu Raja Saul. Berulang-ulang Absalom anaknya mau membunuh dia. Saul mertuanya sendiri tega-teganya kalau mau dipikir waktu berperang melawan dengan Goliat raksasa, Saul ketakutan. Saul dia tidak mampu berperang melawan Goliat, tetapi Daud yang datang menyelamatkan Saul dan orang-orang Israel sehingga Goliat dikalahkan oleh Daud. Tetapi apa yang dialami oleh Raja Daud? Air mataku menjadi makananku siang dan malam. Daud seorang yang gagah perkasa, pahlawan yang gagah perkasa. Ternyata di balik kegagahan dia, keperkasaan dia, air matanya siang dan malam. Air matanya menjadi hiasan setiap malam, siang maupun malam. Kami pernah mengalami di dalam pelayanan. Kami pernah mengalami bagaimana hampir setiap minggu ada surat dari Polsek, ada surat dari Polres pemanggilan, ada surat dari Polda. Karena apa? Anak-anak rohani yang kami layani, mereka yang melaporkan kami, pimpinan daerah kami, ketua daerah kami, pengurus-pengurus inti dari ketua daerah menginginkan kami supaya kami tidak tinggal di Jayapura di Entrop, kami pindah ke Biak, dan mereka yang dari Biak mau datang untuk menduduki pelayanan dan gereja ini. Karena mereka apa? Mereka iri dapat bantuan dari pemerintah. Nah saudara, kami mengalami yang namanya air mata menjadi makanan kami. Kami mengalami yang namanya kurus kering pada waktu itu. 2015, ada 4 tahun, 2015, 16, 17, 18, dan 19. Kami mengalami yang namanya gundah gulana. Saudara, kata gundah gulana lebih tinggi dari pergumulan berat. Kalau kami tidak mengandalkan Tuhan, kalau kami tidak berseru kepada Tuhan, mungkin kami sudah jadi stres, mungkin kami sudah jadi gila, kami sudah dibawa di rumah sakit jiwa, karena mereka mengancam mau membunuh kami di pastori. Mereka mengancam, kamu di pastori, nanti tunggu, saya akan datang dan kamu akan dibunuh di pastori, dan lain-lain. Kamu disuruh keluar, hampir setiap minggu. Bahkan ada polisi-polisi polsek yang menjaga di depan gereja karena terjadi keributan, karena mereka datang dengan pasukan yang cukup banyak. Ada pasukan dari Nabire, ada pasukan dari Biak, orang-orang yang cukup banyak.
mereka datang membuat keributan. Saya punya leher sudah dicekik. Ketika saya main drum, ada satu bapak yang tinggi besar, tetapi katanya bapak itu sudah meninggal, dipanggil Tuhan. Karena apa? Dia melakukan apa yang jahat di hamba Tuhan. Bahkan dia adalah anak rohani yang saya layani. Daud mengalami yang namanya gundah gulana. Tetapi apa yang Daud lakukan? Dia pergi ke rumah Tuhan. Dia melangkah ke rumah Tuhan. Ada satu orang yang saya layani, ada satu ibu, dia pergumulan dengan anaknya, penagih hutang mau tagih dia. Saya bilang, ibu, kalau mau selesaikan masalahmu, datang cari ibadah, datang ke rumah Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat, aku memberi kelegaan. Ternyata Daud, dia bersorak-sorai, ayat yang karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Setiap hari orang mencibir Daud. Setiap hari orang bully Daud. Di mana Allahmu? Di mana Daud dikejar-kejar? Daud seperti buronan. Daud seperti penjahat. Padahal Daud tidak bersalah apa-apa. Daud cuma korban dari Saul yang iri hati. Karena orang Israel berkata, Saul mengalahkan beribu-ribu, tetapi Daud berlaksa-laksa. Itulah yang menyebabkan sehingga Daud berkata, hatiku gundah gulana, mau mati rasanya. Apa yang dialami oleh Tuhan Yesus di Taman Getsemani, seperti Yesus berkata, mau mati rasanya. Saudara, ada orang-orang yang saya layani, mereka berkata, Pak Gembala, kami tidak mampu, anak kami dipanggil Tuhan, suami yang saya harapkan dipanggil Tuhan. Nah saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan, ayat yang ke-6, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku, ya Allahku. Amin. Saudara, Daud, dia berkata, aku mau terus bersyukur kepada Allah. Orang yang suka bersyukur kepada Allah, pasti ada jalan keluar. Dia tindakan apa ketika dia mengalami gundah gulana? Aku berjalan dalam kepadatan manusia, mendahului mereka ke rumah Allah. Jemaat, saya selalu ajarkan di Pondok Daud dan di Daniel, kalau kita rajin beribadah, kita suka datang cepat, berkat juga akan datang cepat. Tapi kalau kita datang terlambat, sudah pasti hukum tabur tuai, kita berkat juga akan terlambat. Jadi mari, ketika masalah apapun, melangkah ke rumah Tuhan. Sekali lagi, masalah seberat apapun yang ada di pundakku yang kita pikul, melangkah ke rumah Tuhan. Pasti ada jalan keluar, pasti ada kemenangan, pasti ada penghiburan. Dan puji Tuhan, kami ditekan, kami mau dimasukkan di penjara Polda, kami mau dipulangkan ke Manado, tetapi pertolongan Tuhan, pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tanganmu bekerja. Inilah yang membuat kami menang. Di saat kami tidak sanggup lagi, kami berseru dengan air mata kami. Ternyata air mata adalah salah satu senjata yang paling ampuh melembutkan hati Tuhan. Sekali lagi, air mata, senjata yang paling ampuh melembutkan hati Tuhan. Dan Tuhan menjawab, Tuhan bukan hanya mendengar. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita melangkah ke rumah Tuhan.